Hari ini saya memimpin rapat terbatas tentang persiapan mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Menimbang kondisi pandemi COVID-19 yang terkendali, tahun ini pemerintah kembali membolehkan perjalanan mudik. Masyarakat dapat kembali merayakan Hari Raya bersama keluarga dan sanak saudara di kampung halaman. Setelah 2 tahun lamanya pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. 2 tahun lamanya juga seluruh umat muslim di Indonesia tidak bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman. Tapi kini, akhirnya pemerintah Indonesia sudah mengizinkan masyarakat untuk bisa pulang kampung merayakan Hari Raya dengan sanak saudara. Tentunya hal ini disambut dengan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi. Berkendara menggunakan kendaraan pribadi masih mendominasi di musim mudik kali ini, baik mobil maupun motor. Tapi mudik dengan moda yang satu ini tidak bisa langsung berangkat begitu saja. Karena kendaraan pribadi harus dicek bahkan diservis terlebih dahulu. Hal ini demi kenyamanan dan keamanan saat berkendara. Apalagi ini jaraknya yang bisa dikatakan sangat jauh. Untuk motor ketika mau dipakai buat mudik ya Pak, pertama yang perlu dicek adalah tentu harus servis lengkap ya. Kemudian oli itu wajib diganti Pak, karena ini kan motor akan berjalan jauh untuk menghindari panas dan overheat. Seperti oli, ban, rem, dan terkait lampu-lampu juga Pak harus kita cek demi keselamatan kita di jalan ya. Kemudian untuk air radiator juga, kalau yang untuk menggunakan radiator juga perlu diganti juga untuk menghindari overheat Pak. Ya, kemudian untuk motor matic itu biasanya lebih ke CVT karena itu kan sebagai penggerak dari mesin ke roda ya. Nah, untuk motor spot atau cup itu lebih ke gear set atau rantai gitu Pak yang harus diganti Pak, seperti itu Pak. Tidak hanya untuk alat transportasinya, kesehatan pengendara yang akan menahkodai mobil atau motor tersebut juga harus diperhatikan. Sebelum menancap gas, pastikan kondisi tubuh dan pikiran sang sopir dalam keadaan sehat. Untuk berkendara jarak jauh, yang penting pertama itu harus kita siapkan itu adalah fisik. Fisik yang bagus, tubuh yang sehat, pikirannya juga clear. Artinya gimana? Ya otomatis kita harus jaga kondisi tubuh itu dengan caranya pertama pasti jaga konsumsi makanan. Kalau berkendara jarak jauh itu diutamakan kita jangan terlalu kenyang. Jangan terlalu banyak makan makanan yang berkarbohidrat tinggi gitu ya, nasi, roti, gandum gitu, justru itu malah kita harus kurangin. Karena kenapa? Ketika kita berkendara jarak jauh, kalau kita konsumsi makanan-makanan yang tinggi karbohidrat, otomatis itu akan membuat hormon-hormon yang endorfin, hormon-hormon yang membuat rileks tubuh itu akan keluar dan membuat kita lebih mudah ngantuk. Apalagi kalau kita jalan kan nih, nyetir kan jarak jauh nih, masuk jalan tol atau misalnya mungkin kalau yang kendaraan bermotor itu kita masuk jalan yang agak lowong sedikit, yang lurus aja tanpa belok-belok gitu, itu membuat kita tuh agak sedikit gampang mudah blank dan akhirnya lebih mudah cepat ngantuk. Rencana perjalanan sangat dibutuhkan agar waktu berkendara serta waktu istirahat dengan durasi 1 jam bisa terpenuhi dengan baik. Saat istirahat pun, pengendara dianjurkan melakukan peregangan tubuh agar otot bisa dilemaskan setelah dipaksa bekerja dengan posisi yang konstan saat berkendara. Oke, sarannya yang pertama tentu cari aman ya Pak, gunakan jaket, helm, sarung tangan. Kemudian yang pasti juga motornya harus prima juga, harus servis ke bengkel, harus ganti oli, terus lampu-lampu juga demi keselamatan di jalan untuk menghindari
tilang juga Pak di jalan Pak, gitu Pak. Jangan lupa supaya tetap sehat, minum vitamin, gitu Pak. Selain itu, pastikan juga pengendara mengonsumsi air yang cukup, yaitu 1,5 liter. Jangan mengkonsumsi air yang mengandung kafein ataupun yang mengandung gula. Selain efeknya yang jangka pendek, minuman doping dengan kafein pun bisa merusak ginjal pada jangka panjang. Waktu terbaik memulai perjalanan adalah pagi hari karena pencahayaan dan titik pandang mata kita masih sangat bagus. Cahaya lampu jalanan di malam hari yang hilang timbul dapat membuat mata kita jauh lebih cepat lelah. Sobat milenial, tetap jaga keselamatan dan kesehatan. Semoga selamat sampai tujuan dan selamat mudik Lebaran.